Sudah beberapa lama ini, saya melihat berita mengenai seseorang yang mengaku sebagai pakar digital forensik, bergelar doktor, berkoar-koar menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Alasannya? Sederhana. Katanya penggunaan font yang mirip Times New Roman di ijazah tersebut mencurigakan. Katanya, tidak mungkin ada ijazah yang keluar tahun 85, bisa menggunakan font seperti itu dan diprint sebagus itu. Ada kemungkinan, hal ini mengacu pada keterbatasan pengetahuan beliau tentang printer-printer yang ada di tahun 80-an. Mungkin pengetahuan beliau hanya terbatas pada hasil cetak dari printer-printer jenis dot matrix yang umum digunakan pada tahun-tahun tersebut. Awalnya, saya mengacuhkan hal ini. Saya pikir, pasti akan ada yang segera menjawab tuduhan sang doktor. Namun sampai akhirnya Pak Jokowi sendiri membuat laporan polisi, sang doktor masih tetap percaya diri, berkoar-koar, tanpa sadar akan keluguan dan kurangnya wawasan yang ia tunjukkan. Bahkan, ia menambahkan istilah-istilah teknis yang terdengar keren, namun sama sekali tidak relevan dalam konteks ini. Istilah seperti frame to frame, deep learning, dan sebagainya. Semuanya tidak nyambung ketika kita bicara tentang identifikasi font. Karena itu, izinkan saya untuk sedikit saja membumikan sang digital forensik yang terlalu melangit ini. Kalau sang doktor tadi benar-benar memahami sejarah teknologi, dia mungkin tahu bahwa Times Roman sudah bisa dicetak sejak tahun 1984. Mari kita lihat teknologinya. Di tahun itu, Hewlett-Packard atau HP merilis sebuah printer revolusioner, HP LaserJet. Ini adalah printer laser pertama untuk pasar bisnis. Kecepatannya luar biasa untuk zamannya dan hasil cetaknya tajam dan bersih, seperti mesin offset. HP memperkenalkan sebuah inovasi bernama font cartridge. Font cartridge adalah semacam modul kecil yang bisa kita colok langsung ke printer. Di dalamnya ada 1 atau 2 font custom yang disimpan secara fisik, bukan digital dari komputer. Salah satu cartridge yang tersedia saat itu berisi font Times Roman. Dan yang menarik, Times Roman ini secara visual sangat mirip dengan Times New Roman. Perbedaannya tipis sekali, nyaris tidak terlihat bagi pengguna biasa. Jadi bisa dibilang font yang mirip Times New Roman itu memang sudah ada sejak tahun 84. Waktu itu, pengguna biasa menulis dokumen menggunakan program WordPerfect 4.0. Ini adalah word processor berbasis teks yang berjalan di sistem operasi DOS. Tidak ada mouse, tidak ada menu drop-down. Semua diketik dengan perintah manual. Tapi jangan salah, fiturnya jauh lebih kuat dari yang terlihat. WordPerfect 4.0 memungkinkan pengguna membuat dokumen dengan format teks yang kompleks. Kita bisa mengatur margin, spasi, tabulasi, hingga justifikasi teks kiri dan kanan. Semuanya lewat kombinasi keyboard. Perintah format dimasukkan secara manual menggunakan kode kontrol. Misalnya, untuk membuat teks tebal atau underline, kita harus menyisipkan perintah seperti bold atau underline on secara langsung dalam teks. Dokumen bisa dicetak dalam berbagai layout, tergantung jenis printer yang digunakan, dan WordPerfect punya dukungan driver internal untuk puluhan merek printer, termasuk HP LaserJet. Selain itu, pengguna juga bisa membuat style template, yaitu semacam preset, untuk memformat bagian tertentu, misalnya judul, subjudul, atau body text. Jadi walau tampil sederhana, WordPerfect 4.0 adalah alat profesional. Dipakai di kantor hukum, instansi pemerintah, dan dunia akademik. Dan dengan bantuan printer seperti HP LaserJet, WordPerfect bisa mencetak dokumen dalam font Times Roman atau font lainnya yang tersimpan dalam cartridge printer. Semua dilakukan tanpa mouse, tanpa grafis, hanya dengan kode, disiplin, dan ketelitian. Sekarang pertanyaannya, bagaimana WordPerfect tahu harus mencetak dengan font dari cartridge, bukan font standar bawaan printer? Disinilah kehebatan WordPerfect 4.0 benar-benar terlihat. Program ini punya dukungan printer internal yang memungkinkan pengguna memilih jenis printer yang digunakan, termasuk HP LaserJet generasi pertama. Setelah memilih printer yang sesuai, kita bisa menyisipkan kode perintah di dalam dokumen untuk memilih font tertentu dari font cartridge yang terpasang. Misalnya, kalau font Times Roman tersedia di slot pertama cartridge, kita bisa menyisipkan perintah seperti
font 1 on, atau dalam pengaturan default, hanya cukup mengatur format cetak ke default cartridge font. Ketika dokumen dicetak, WordPerfect akan mengirim sinyal ke printer, printer membaca font dari cartridge. Dan hasilnya, dokumen tercetak menggunakan font Times Roman, yang bentuknya sangat-sangat mirip dengan Times New Roman. Jadi ya, bahkan di tahun 1984, kita sudah bisa mencetak dokumen dengan tampilan profesional asal tahu caranya. Sekarang saya akan ajarkan Anda cara sederhana untuk membuktikan kesamaan antara Times Roman dan Times New Roman menggunakan AI. Dalam hal ini, ChatGPT. Anda boleh lakukan ini sendiri. Kemudian setelah itu, pergi ke podcast dan mengaku pakar digital forensik dengan tinggal menambahkan istilah-istilah pepesan kosong namun terdengar keren di pembicaraan Anda. Seperti misalnya istilah frame to frame, deep learning, metadata, error level analysis, dan sebagainya. Toh hal ini juga yang dilakukan oleh abang yang mengaku pakar itu. Kita mulai dari menanyakan perbedaan antara Times Roman dan Times New Roman. Jadi jelas ya, polemik ijazah ini hanya diakibatkan oleh sempitnya wawasan seseorang yang mengaku pakar, namun tidak tahu bahwa pada tahun 84 telah ada font yang bernama Times Roman, atau biasa disingkat Times, atau juga TMSRMN. Font Times Roman inilah yang nantinya menjadi cikal bakal font Times New Roman di tahun 90-an. Lalu, untuk permasalahan layout dari ijazah yang beliau bilang terlalu cantik untuk ukuran software word processor, lagi-lagi ini disebabkan sang pakar tersebut kurang bergaul, sehingga tidak tahu sejauh mana kemampuan software WordPerfect pada saat itu. Kemudian masalah mulusnya hasil cetakan ijazah pada tahun itu dianggap aneh. Ini juga sama. Sang pakar tidak tahu bahwa tahun 84 sudah ada printer LaserJet. Malah, ketidaktahuan tentang hal itu yang jadi aneh untuk seorang yang mengaku digital forensik. Pertanyaannya kemudian, siapa sih sebenarnya mengangkat beliau sebagai pakar? Baiklah, semoga dengan penjelasan ini, polemik fonts di ijazah Pak Jokowi bisa selesai. Sebagai warga negara, saya sangat prihatin dengan kegaduhan yang ditimbulkan hanya karena kurangnya wawasan ataupun kurangnya pergaulan dari seseorang yang sudah merasa pakar di bidang IT. Untuk video berikutnya, saya akan coba bahas satu lagi kegaduhan yang disebabkan oleh satu bapak-bapak berkumis yang juga merasa dirinya pakar IT dan sedang sibuk berkoar-koar di mana-mana dengan senjata andalan barunya, yaitu LA. Mari kita bahas nanti, apakah beliau mengerti dengan teknologi yang beliau katakan sendiri. Namun, untuk sementara demikian dari saya. Burung Irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Oh ya, satu hal lagi. Jika Anda berharap akan melihat gambar wanita yang ada pada thumbnail ada di video ini, Anda salah. Itu hanya untuk clickbait. Ya, namanya juga usaha.